Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Sulfani Love Traveling. Di video kali ini kita mau bahas tentang tips dan tutorial naik pesawat ke luar negeri. Mulai dari bandara di sini sampai keluar dari bandara negara tujuan kita. Nah, memang ada beberapa perbedaan antara penerbangan internasional dan domestik. Nah, info ini penting mungkin buat teman-teman yang akan pertama kali pergi ke luar negeri. Karena pengalaman saya sebelumnya, saya benar-benar buta nih bagaimana sih caranya naik pesawat itu ke luar negeri untuk pertama kali. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah usahakan kita itu sampai di bandara 3 jam sebelumnya. Karena ada beberapa tahapan yang berbeda antara penerbangan internasional dan domestik ini. Agak sedikit ribet, tapi nggak yang ribet banget sih. Setelah sampai di bandara, kita kan langsung ke counter check-in maskapai penerbangan kita. Kalau paspor kita masih kosong, biasanya itu agak ribet ditanyanya. Tapi itu tergantung juga maskapainya. Waktu itu kebetulan saya pakai AirAsia. Nah, AirAsia itu malah mensyaratkan kita harus megang uang cash sebanyak 3 juta karena perginya berdua. Jadi saya harus pegang uang cash 6 juta, masing-masing 3 juta tadi. Walaupun sebetulnya itu tidak pernah disyaratkan oleh pihak imigrasinya. Setelah selesai check-in, kita langsung menuju ke gate yang sudah ditentukan. Nah, sebelum sampai di gate kita itu, kita akan mampir di counter imigrasi. Nah, di imigrasi ini yang kadang-kadang agak bikin tegang karena pihak imigrasinya tuh kadang-kadang nggak pernah senyum, nggak pernah salam atau apa ya. Jadi agak bikin grogi sedikit. Tapi jangan terlalu grogi, ditahan aja. Karena kan kita tidak berbuat salah, jadi nggak perlu grogi. Nah, biasanya di pihak imigrasi itu ditanya kita pergi sendiri atau ada temennya. Terus ada tempat menginap nggak di sana? Terus ada tiket pesawat pulang nggak? Berapa hari kita di sana? Terus setelah dari sana kita langsung pulang atau masih ke negara yang lain? Dan tujuan kita ke sana itu untuk apa? Apakah berlibur atau ada kegiatan kantor atau untuk berobat atau apa gitu? Kita sampaikan aja. Kadang-kadang kita ditanya kita ada teman nggak di sana. Nah, kalau misalnya ditanya ada teman atau tidak di sana, jawabannya tidak, karena nanti pertanyaannya jadi agak ribet. Misalnya akan ditanya nama temannya siapa, tinggal di mana, nomor HP-nya berapa, kayak gitu. Jadi walaupun ada teman di sana, bilang aja nggak ada. Nah, setelah dari counter imigrasi, udah kita ke custom clearance. Nah, di custom clearance ini pemeriksaannya lebih ketat dibanding penerbangan domestik. Seperti misalnya syarat tidak boleh membawa cairan lebih dari 100 ml. Jadi kayak misalnya parfum atau skincare kita itu usahakan masukkan ke dalam botol kecil seukuran 30 ml atau 50 ml. Nah, kalau misalnya parfum atau skincare kita itu lebih dari 100 ml, nanti akan disita sama pihak bandaranya. Sayang kalau misalnya kita udah beli mahal-mahal parfum atau skincare terus ditahan atau disita sama pihak imigrasi, dan itu tidak akan bisa kita minta kembali lagi. Jadi ya itu ya, sebaiknya pindahkan parfum atau skincare itu atau cairan apapun yang kita punya, yang kita butuhkan di sana itu, pindahkan ke dalam botol kecil yang ukuran 30 ml aja. Dan untuk cairan-cairan itu kita simpan dalam satu wadah yang transparan, jadi gampang mereka periksanya. Nah, setelah dari custom clearance udah selesai beres, kita langsung menuju ke gate kita. Tunggu sampai kita berangkat. Nah, nanti di pesawat tergantung dari negara tujuan kita. Kalau misalnya kayak ke Thailand, kita harus isi arrival card
masih manual gitu, pakai kertas. Nanti biasanya arrival card itu yang diisi itu kayak nomor paspor, nomor penerbangan pergi, kemudian nomor penerbangan pulang, alamat menginap kita di sana di mana, itu data-data seperti itu. Kalau misalnya kita perginya ke Kuala Lumpur, kita isinya bisa 3 hari sebelumnya, atau bisa juga diisi di bandara. Nanti ada biasanya meja khusus tempat kita mengisi digital arrival card itu. Biasanya itu disediakan sebelum counter imigrasi. Setelah kita semua selesai isi itu, udah kita langsung aja cari counter imigrasi. Nah, di counter imigrasi itu biasanya dipisah tuh antara pemegang paspor negara tersebut dan pemegang paspor warga negara asing. Biasanya ada tulisannya Malaysia passport dan foreign passport. Nah, kita pilih aja jalur yang foreign passportnya dan pasti antri banget. Pas sampai di counter imigrasinya, jangan sampai kita terlihat grogi. Biasa aja, paling nggak terlalu ribet juga kok. Yang ditanya itu biasanya seperti di imigrasi di Indonesia, yang ditanya itu berapa hari kita di sana, terus tadi sebelum ke negara itu kita apakah dari Indo atau dari negara lain, kemudian pulangnya nanti apakah kita langsung ke Indo atau ke negara lain dulu, dan tujuan kita ke negara tersebut apa, sudah ada voucher hotel atau tidak. Itu aja sih biasanya hal-hal yang ditanyain. Nah, setelah selesai ditanya, udah kita langsung scan sidik jari sama retina mata. Setelah itu udah selesai, kita langsung jalan keluar menuju custom clearance. Nanti diperiksa lagi barang-barang kita seperti itu di Indo itu. Setelah dari imigrasi, kita langsung aja jalan menuju ke custom clearance. Nanti barang kita satu persatu akan di-scan. Setelah itu udah selesai, kita langsung keluar. Bisa kita langsung cari-cari makan dulu di restoran yang ada di bandara itu, atau langsung naik kereta atau naik bus menuju hotel kita. Itu aja sih beberapa langkah yang perlu kita ketahui saat kita pertama kali keluar negeri. Semoga video ini bermanfaat. Kalau suka dengan video ini, tolong di like dan share. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung di komen, tulis di komen. Kalau mau pantengin terus video-video dari saya tentang tips dan trik traveling dan lain-lainnya, jangan lupa di subscribe ya. Salam sehat buat semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.